yang aku lihat dari SD, SMP, terus SMA itu emang yang sering dibully adalah orang-orang yang cupu-cupu. Dia secara fisik dan secara pergaulan dia memang enggak. Nah, tapi kalau misalnya kalau aku ya juga yang bullyable. Gimana tuh? Maksudnya kalau misalkan ada orang dibully terus udah kayak nggak ada reaksinya, orang jadi malas ngebully lagi. Gitu. Jadi kalau kayak tapi kalau misalkan dibully terus dia meraung-raung, meronta-ronta. Ini seru nih gitu kan. Iya, seru nih, tambahin lagi gitu. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Yu Ngaji sekalian. Udah mulai, jangan dulu. Sudah dong. Nggak usah. Ini belum dimatiin. Nggak usah dimatiin. Itu kan dibilang dulu di atas. Nggak bisa. Dia biasanya boleh. Antum jangan mati-matiin tukang. Ini aku udah masuk frame belum? Udah macet ngomong saja. Aku udah di pinggir loh maksudnya. Oh, mau di tengah, tuh mau di tengah. Emang yang suka nggak di-mention tuh yang di tengah. Yang kemarin Nanti kita lihat ya. Di sini kan kemarin di sini kan. Nah, di sini Ya, coba diganti. Ya, siapa tahu di pinggir. Iya, aku nyelamatin. Di pinggir nanti di crop. Kalau di tengah tidak di-mention, di pinggir tidak dimasukin. Gitu ya. Oke, makasih teman-teman semua yang udah join. Hari ini kita sudah ketemu lagi di konten berikutnya. Udah terima kasih. Terima kasih ya. Kita sekarang kumpul, kata para panitia tadi, kita disuruh ngobrolin bahas tentang bullying, lagi rame. Aku ngikutin berita beberapa hari terakhir ini. Bullying lagi naik-naiknya. Banyak banget. Ada perundungan. Kemarin perundungan. Ada yang sampai cewek-cewek kumpul-kumpul ngeroyokin satu orang, kepalanya ditendang. Ada lagi yang kasusnya. Aku pikir bullying itu cuma verbal gitu. Enggak ya? Makanya ada verbal, ada sampai fisik kan. Ada yang kemarin kasusnya di pesantren. Dia sudah sedih banget kan, dibully terus kan sama kakak kelasnya, minta pulang. Ibunya bilang jangan, kamu kuat-kuat di pesantren, emang pesantren tuh gitu keras-keras. Meninggal, sampai meninggal. Akhirnya nyesel banget ibunya, karena anaknya minta jemput kan, bu, jemput takut bu di sini gitu, kata ibunya kuat-kuat di sana. Beberapa hari kemudian anaknya meninggal karena dipukulin kakak kelasnya. Betapa nyeselnya nggak sih ibu itu nggak jemput anaknya gitu loh. Dan ini ternyata kasus begini tuh banyak. Dan jujur li ya, aku waktu masih SMP itu, aku korban dan aku pelaku. Lu sambil ngaca? Enggak, aku pernah dikeroyok oleh kakak kelas gitu. Karena apalah 1-2 hal pokoknya dikeroyokin kakak kelas. Tapi aku juga pernah ngebully orang. Waktu itu kan kita belum tahu ya, pola didikannya juga nggak benar. Menurutku dari zaman dulu bullying tuh ada, cuma sekarang terekspos karena ada sosmed yang benar. Semua orang udah, anak-anak bullying juga pegang HP. Kalau dulu nggak semua orang pegang HP sih. Kalian pernah ngalamin nggak sih bullying? Gua pernah. Gimana SD. Diapain lu? Gua waktu itu lebih kayak mau dikeroyok sih sebenarnya. Dikejar-kejar teman gue pada pakai galah gitu sampai depan rumah gua. Iya. Itu tuh gue takut banget itu. Trauma sampai sekarang ke bawah. Dan ternyata sebenarnya nggak ngejar kamu. Tapi lu nyolong nggak ya? Makanya dikejar nggak? Itu waktu itu beneran kayak gitu jadinya. Pas lagi gue nggak tahu gue salah apa, dikejar terus gue bilang lama-lama tadinya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Bawa galah. Di prank kayaknya gue. Bawa galah, beneran bawa galah. Dia mau lompat galah kan. Akhirnya untung gue dekat daerah situ tuh ada yang gue kenal rumahnya. Jadi gue masuk rumah orang itu. Sembunyi ya? Iya sembunyi. Tapi setengah jam mereka masih di depan nungguin. Gue bilang salah gue apa? Tapi dari kecil udah banyak follower. 10 dulu ya. Tapi kayaknya kalau Mas Wimar tipenya bukan dibully tapi membuli ya. Enggak, dia sebelum yang barusan di bawah, yang barusan tadi. Jadi kan kalian nonton gak sih video yang pembuli yang cewek itu? Kan mereka dipukulin di depan ruko kan? Iya. Nah Mas Wimar tuh yang punya ruko. Dia tuh, yang punya rukonya itu tuh. Dibiarin. Aku yang ngerekam. Ngerekamnya kan yang pelaku cewek itu. Wah, parah sih itu. Iya. Gitu. Antum pernah nggak ada pengalaman tentang perundungan? Enggak ada, aku nggak pernah ngebully siapa-siapa. Kalian pernah ngerasa aku bully nggak? Oh, tiap hari. Loh apa? Ini kan sebagai sebuah ini kan apa? Loh, perundungan itu nggak harus nendang fisik, pukul, tapi verbal. bahkan tatapan aja. Verbal. Iya. Tadi juga kan masalah. Aku sakit hati tau. Itu aja masalah TV di mobil aja jadi beli aja itu. Iya. TV mobil. Kan Rizko baru beli TV di mobil. Iya. Gue bilang TV-nya bagus, ada wireless apa. Iya. Ya karena bagus gue doain lu. Jadi beli. Enggak lu bilang. Enggak kan? Lu ngeledekin, lu tahu Fajri nggak mampu beli gitu. Kalau Beli juga buat apa? Fajri itu mampu beli, nggak ada mobilnya. Iya, buat apa? Gue bilang. Terus tadi apa? Nggak apa-apa. Jadi kan orang pada punya LED, ya lu pakai itu aja di rumah. Banget. Iya, berarti di situ aku ngelihat perundungan atau pembulian itu tujuannya untuk merendahkan.
Merendahkan orang lain. Sampai mungkin menyakiti. Berarti dia ngerasa tinggi ya, Kalau merendahkan berarti hal-hal yang sifatnya mental, emosional. Kalau menyakiti ya sebenarnya bisa menyakiti emosi mental juga ya, mental. Tapi kadang fisik juga ya. Fisik sampai ke level fisik. Berarti merendahkan seseorang hingga mungkin sampai pada menyakiti baik aspek fisik dan non fisik. Iya, oke. Waduh. Tapi kalau Ustadz sendiri apa ya? Aku kalau dari pengamatanku ya Bang ya, orang yang dibully dengan orang yang membuli itu punya ciri-ciri gitu ya. Kayak misalnya orang yang orang yang dibully itu biasanya tanda kutip secara mental, secara perilaku emang ngenyek atau enggak dia emang kayak fisiknya tuh kayak terlalu culun, terlalu ringkih, body shaming. Terus kemudian enggak. Terus kemudian dia enggak mau bergaul, diem. Terus kemudian ini kayaknya orang seru nih buat jadi bahan buat bully gitu kan. Nah, kalau Ustadz Husain kan dia kalem gitu kan. Apakah Ustadz Husain pernah dibully? Ciri-cirinya Ustadz Husain. Ciri-ciri korban bully ya. Korban nih. Apakah punya pengalaman di zaman reformasi dulu ada bully Enggak, aku nggak perlu sampai zaman reformasi sih. Dalam waktu yang kemarin-kemarin juga, dalam waktu dekat aku pikir itu bentuk pembulian ya. Gimana Ustadz? Pembulian secara non verbal dan itu termasuk cyberbullying. Waduh, cyberbullying. Contohnya tak? Contohnya. Aku tahu contohnya. Handphone aku tinggal 16% nih. Terus kayak apa sih? Lu nggak tahu ya? Enggak. Lu jelasin dulu ini orang pada nonton gimana, nggak cuma kita. Gue tuh kemarin dapat di Instagram ada ngebully salah satu paslon. Kan handphone gue pinjem ini dong power bank. Kenapa handphone gue tinggal 16% nih? Kayak suara yang itu. Itu bullying? Enggak, bukan itu. Makanya aku dari tadi tuh bingung antara bullying, ngeledek, sarkas itu beda atau sama sih? Ya menurutku sih tadi dari aspek tujuan. Iya, tujuan. Kalau dia merendahkan atau menyakiti. Gitu. Jadi kalau aku mikirku ya, kalau aku ngeledek itu, aku mencoba mencari sesuatu ledekan yang kita bisa ketawa bareng. Lu ketawa nggak tadi itu pas roasting gua ngomongin? namanya. Roasting beda lagi. Roasting. Kalau dalam stand up comedy itu namanya roasting. Oke, kita coba tes ya. Coba Ustadz roasting aku. Biar orang tahu roasting. Roasting misalnya, Mas Wimar ini kalau kemana-mana dia selalu disenengin orang. Bohong. Karena selalu bayarin. Bayarin. Orang-orangnya dibeli maksudnya. Bayarin. Orang-orang yang bayarin. Orang yang bayarin dia. Lucu kan? Enggak, itu namanya ngerosting diri sendiri. Bukan roasting sih. Jadi pengen dibully tadi. Itu bukan roasting sih. Iya. Ya nggak langsung gitu dong, harus ada setup. Belum nyiapin materi. Tahu dulu lah. Iya, roasting itu perlu riset sebenarnya, harus ada riset, nggak bisa spontan. Iya. Iya. Tapi kalau aku sendiri yang aku lihat dari SD, SMP, terus SMA itu emang yang sering dibully adalah orang-orang yang cupu-cupu. Dia secara fisik dan secara pergaulan dia memang enggak. Nah, tapi kalau misalnya kalau aku ya juga yang bullyable. Gimana tuh? Maksudnya kalau misalkan ada orang dibully terus udah kayak nggak ada reaksinya, orang jadi malas ngebully lagi. Gitu. Jadi kalau kayak tapi kalau misalkan dibully terus dia meraung-raung, meronta-ronta. Ini seru nih gitu kan. Iya, seru nih, tambahin lagi gitu. Iya. Tapi kalau aku gini, kalau aku pernah juga dibully. Cuman itu yang tadi aku nggak bullyable. Kalau misalnya ada orang yang bully aku dan dia tanda kutip setara, aku tuh bakal fight gitu maksudnya. Lo maksud lo apa gitu? Jadi dan sebenarnya itu aku baru dan itu berubah ketika aku di ngaji. Karena perspektifnya udah diganti. Karena nggak ada yang bisa kamu lawan. Bener satu itu. Karena bisa dilawan. Yang kedua karena apa? Karena Ustadz Fadik waktu bawa aku ke Ngaji tuh bilang semua ini di sini kita ini keluarga, gitu saudara. Jadi di awal-awal ketika ada orang yang ngebully aku, ya udah biasa. Tapi kalau dulu itu aku fight ini maksudnya apa gitu. Kan ngerti gak sih? Jangan sampai ketika ada nih kita nih 5 orang. Terus kemudian ada yang ngebully aku, nge-labelin aku sesuatu, misalnya cupu gitu kan. Terus aku biasa ini. Terus perspektifku adalah bercanda. Ternyata label itu nyangkut di Mas Fadri, nyangkut di ini. Terus kemudian jadi apa? Jadi banyak. Nah, sebelum itu terjadi, harusnya ketika ada orang yang labelin aku sesuatu, udah langsung aku fight. Maksud kamu apa begitu gitu. Jadi fight. Dan aku aku nggak pernah ngajak ribut. Cuman kalau misalnya ada orang yang
ngerosting gitu terus ya, ngebully terus. Itu pernah kita bonyok-bonyokan gitu. Jadi kalau dalam maksudnya itu kelas sosial supaya nggak melebar gitu. Ada yang mendominasi, ada yang terdominasi. Itu akan memungkinkan adanya proses bullying. Untuk mencegah itu, yang terdominasi seharusnya juga melakukan dominasi. Supaya seimbang gitu ya. Tolong. Tapi kalau ngelihat tentang perundungan dan lain-lain, ini kan bukan kasus baru. Kayaknya memang sudah dari setiap peradaban manusia, bahkan dari zaman dulu kayaknya sudah ada fitrah-fitrah seperti ini di mana contoh orang misal siapa lah ya? Bilal dibilangnya budak hitam. Ya, misal gitu. Zaman Bilal misal direndahkan karena fisiknya, mungkin karena rasnya. Jadi ada orang yang bisa merasa lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Gitu kan? Itu sama Abu Dzar loh. Nah, iya. Misal ya. Iya. Misal di zaman apapun itu ya. Kita sering dengar ada misal ilmuwan-ilmuwan yang dulu dianggap diremehkan, taunya dia jadi sukses gitu kan, di sekolahnya dia paling dirundung lah pokoknya dari teman-teman sekelasnya, tapi dari seluruh sekolah dia yang akhirnya berhasil karena perundungan itu. Berarti perundungan ini tuh tetap akan ada dan akan selalu ada. Cuma bagaimana kita mengelolanya ini supaya tidak menjadi hal yang sampai kemati loh ini anak. Dan ini kejadian banyak juga di pesantren. Yang ini kan kita ngelihatnya pesantren ini tempat ngebentuk orang itu menjadi orang yang baik dan benar. Tapi malah di dalam sana terjadi perundungan, bahkan ada terjadi perzinahan LGBT, bahkan ada yang dilecehkan, macam-macam lah kasus zaman sekarang tuh. Nggak cuma perundungan doang. Berarti yang salah ini tuh ada sesuatu yang salah menurutku. Karena perundungan ini tetap akan ada, zina tetap akan ada sampai akhir zaman. Menurut kalian kenapa di pesantren muncul seperti itu? Ya sebenarnya nggak cuma pesantren, ya, sekolah juga ya. Sekolah juga pasti. Cuma maksudnya di tempat pendidikan, di sistem pendidikan itu kok muncul hal seperti itu? Aku sih ngelihatnya lebih dalam ya. Maksudnya dari sisi basicnya manusia itu kan ingin mendominasi. Benar. Kalau dalam teori itu ada the origin of fittest atau apa itu? Oh, survival of the fittest. Survival of the fittest. Jadi siapa yang paling fit unggul, dia yang bertahan. Nah, itulah yang sebenarnya secara alamiah itu kan manusia juga punya sifat-sifat seperti itu kan. Tapi kemudian ekspresinya. Benar. Menurut saya ekspresinya itu yang tadi dikatakan ini berlebihan. Benar. Ini menyakiti orang lain, ini merusak. Hanya memang perlu ada definisi tuh untuk membatasi ini berlebihan tuh pada titik yang mana. Gitu. Benar. Nah aku lihat ya kayak gitulah. Kalau apalagi kita masa-masa dulu ya, masa-masa remaja gitu ya. Pengennya kan lebih kelihatan. Benar. Lebih kontras dengan orang lain. Bener. Sehingga muncul kayak gitu, termasuk juga merendahkan orang lain itu kan bagian supaya kita lebih tinggi. Benar. Kadang-kadang kan untuk lebih tinggi itu kan kita perlu menginjak orang gitu. Iya benar. Supaya kelihatan tinggi gitu. Iya. Walaupun nggak harus gitu. Walaupun nggak harus begitu. Tapi itu shortcut loh. Jadi kalau orang nggak punya prestasi, dia nggak bisa ngalahin orang lain nih. Karena yang lain mungkin aku nggak unggul dalam prestasi nih. Ya udah jatuhin orang aja, injak harga dirinya supaya aku yang terlihat lebih baik. Itu banyak cara-cara seperti itu dipakai. Nah itu yang mana ya? Memang dominasi itu kan muncul karena ada kesempatan kan. Kesempatan untuk mendominasi. Nah dari sistem pendidikannya kalau aku ngelihat ini salah satu problemnya adalah karena terlalu banyaknya siswa yang harus dihandle di sebuah lembaga sekolah gitu. Tidak bisa terawasi. Iya, contohnya misalkan kayak gini. Misalkan satu guru pegang 10 anak aja atau 20 anak aja misalnya. 40. Enggak misalnya. 40 orang. Kalau dulu kan gue pernah ngajar kamu. Gue lagi nggak ngomong elu, nggak ngomong yang terjadi. Gue lagi ngomong misalkan nih ada guru yang megang 10 orang, tentu akan lebih terhandle. Misalkan nih misalkan dari 10 orang ini ternyata 2 bullyable. Tapi kan jelas dominasi tertinggi adalah gurunya. Sehingga gurunya itu ketika jadi payung orang 10 ini, maka 10 ini yang tadinya punya kesempatan mendominasi jadi akhirnya nggak punya gitu. Makanya sekolah-sekolah yang aku lihat yang bagus-bagus itu jumlah siswanya per kelas atau per grup itu kecil. 10. Berarti sistem 10. Di FAS itu bagus ya karena satu guru bisa 400. Oh, satu trainer 3.000 siswa ya. Bisa mendominasi. Tidak terjadi saling bullying loh itu. Aku lagi betul. Aku sedang merundung. Merundung diri sendiri. Itu sistem yang seperti apa kok bisa begitu? Gak ada bullying kan, gak ada berita terjadi kasus bullying di CIMB. Karena memang nggak semua guru itu mampu menghandle 400 orang. Kalau ini cara untuk meninggikan dengan merendahkan yang lain.
Enggak, kalau kayak misalkan kita ngelihat ya kelas-kelas yang bagus ya, atau misalkan ini deh, nonton film apa tuh dulu, Where to Invite Next itu. Ya Naruto aja tiga Jadi tentang tentara yang pergi ke negara-negara terbaik dalam sebuah konteks di dunia, terus dia ke Finland karena di sana itu kan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi. Ternyata itu adalah negara dengan jumlah hari libur terbanyak dan negara dengan PR jumlah nggak ada PR, bukan PR tersedikit, nggak ada PR, nggak ada pilihan ganda, dan satu kelas itu orangnya cuma berapa gitu. Nggak banyak kayak kita. Jumlah pelajaran juga paling sedikit. Sehingga akhirnya konsentrasi untuk berikatan antara guru dengan murid itu intens. Waktu kemarin barusan ke Turki itu juga ada tuh anaknya Muhammad Al-Fatih tuh, Beyazid II tuh kan bikin sekolah apa sih? Sekolah buat dokter itu. Kampus Darussifah itu dia punya kampus untuk Darussifah itu punya kampus untuk punya untuk kebidanannya bukan kampus untuk mencetak dokter. Itu kompleks sebesar itu, sekeren itu cuma bisa mencetak 18 dokter per tahun. Gitu. Padahal kompleksnya tuh luas banget dan dia punya banyak ruangan-ruangan untuk laboratorium untuk segala rupa, tapi ternyata dihasilkan cuma 18 dokter setahun. Jadi aku ngebayangin itu pasti sangat erat tuh ikatannya antara yang ngajar dengan yang diajar, sehingga transfer ilmunya bisa maksimal. Cuma itu tantangan zaman banget sih kalau kita ngelihat kan demografi orang zaman dulu dan zaman sekarang tuh berbeda. Jumlah anak zaman sekarang tuh banyak banget, yang ngontrol juga nggak bisa seideal itu. Maksudnya, menurut aku dorongannya lebih kepada karena nilai kapitalisasi dan pemikiran tentang uang itu yang mendorong orang akhirnya berpikir gimana caranya satu kelas ya semaksimal mungkin aja gitu. Kalau kita berbicara sekolah negeri itu nggak bisa dikapitalisasi sih sebenarnya. Semuanya gratis, semuanya disubsidi dan lain-lain gitu. Di mana itu? Apa? Sekolah negeri nggak ada bayar, nggak ada buku dikasih segala macam, itu kan dibebankan kepada negara sekarang ya. Jadi kalau dikapitalisasi nggak. Cuma aku pun lihat, kalaupun kasus-kasus perundungan yang kita lihat ini ya, yang terjadi akhir-akhir ini, itu memang di luar kapasitas guru. Misal di luar jam sekolah, pas mereka istirahat, mereka ke WC tanpa pengawasan guru, terjadi bullying di situ ya. Jadi kalaupun misi satu guru untuk mengelola 3 siswa aja kayak Naruto, tapi terjadi bullyingnya di luar kawasannya kewenangannya guru ya akan tetap terjadi. Aku tuh cuma ngeliat Naruto aja mau bunuh-bunuhan sama Sasuke. Iya makanya itu bukan lagi bullying, itu kriminal ya. Cuma aku ngelihatnya yang terjadi di pengalamanku dulu, ada beberapa orang yang akhirnya mengurangi intensitas bullying ke satu orang tuh karena kasihan Mas, ujung-ujungnya. Ternyata kita tahu bahwa anak ini broken home. Ada satu anak yang kelakuannya tuh aneh lah pokoknya di sekolah. Aneh banget. Ya kita bully lah. Kalau ada yang aneh begitu kan, kita bully segala macam. Seiring waktu ternyata kita tahu di belakang layar, di belakang sekolah hidup anak ini tuh berantakan, orang tuanya berantakan, bapaknya sekarang ternyata sedang dipenjara karena ada kasus ini kasus. Jadi dia tuh membawa ke sekolah tuh dengan beban stres. Di sekolah kelihatan aneh, tambah bully. Akhirnya kita kesian. Nah, intinya bahwa setiap manusia tuh kan punya hati nurani lah. Sejahat-jahatnya bullying tuh mereka tuh punya hati nurani. Nah gimana ada satu cara untuk mengajarkan atau memancing jiwa nurani fitrah kemanusiaan ini, bahwa sesama manusia tuh masih ada rasa kesian. Sehingga kalau kita ngelihat ada orang aneh, mungkin di balik itu ada hal yang kita nggak tahu, sehingga kita lebih melihat sudut pandang empatinya daripada sudut pandang pengen menguasai dan mendominasi sebagai tokoh terbaik segala macam gitu loh. Itu ternyata bisa. Di zamanku dulu waktu SMP aja akhirnya kami kurangin, bahkan kami berhenti ngebuliin dia karena kami tahu nih hidup bocah nih berat banget. Jadi kamu yaudah sini dulu. Ya. Lu kenapa sih di rumah dia nangis gitu. Yaudah jajanin. Jangan lagi ya. Sampai kita tuh kan ada satu premannya yang paling ini ya. Premannya tuh bilang, jangan lagi ya gangguin dia ya. Nih kasihan nih, nanti kenapa nih bocah nih sampai digituin. Sudah dapet cap nih aman. Akhirnya kita yang lain enggak berani lagi gangguin dia. Enggak tega maksudnya. Kitanya enggak tega. Jadi sifat ngebully itu sebenarnya fitrah manusia cuma karena ingin mendominasi, tapi bisa dilawan kan dengan sifat fitrah manusia yang lain dengan hati nurani tadi. Karena nah kira-kira bisa nggak sih, maksudnya ada satu dalam pendidikan ini mata pelajaran yang memancing itu, karena aku lihat mata pelajaran kita tuh kan hanya pelajaran exact teknis yang menghafal, yang menghitung, tapi nggak pernah memanusiakan manusia loh. Bagaimana adab yang baik, misal bagaimana hati nurani itu dibangun. Aku lihat pelajaran PPKN pun kayak tenggang rasa, itu prakteknya gimana, tokoh yang harus dicontoh siapa. Nah itu nggak pernah ada
Tadi itu ada orang-orang yang punya energi negatif sehingga dia mentransfer kepada anaknya tuh luka-luka lamanya. Nah, antum selaku orang yang kita lihat punya dorongan positif, harusnya gimana caranya berpikir gitu? Masalah itu kan solusinya selalu ada dua, preventif sama reaktif. Nah dari tadi tuh aku cuma ngerasa kita tuh semuanya ngomongin reaktif, bereaksi terhadap situasi. Karena situasinya bullying, kamu latih Zade buat belajar bela diri. Karena situasinya bullying, Rizko nggak mau sekolahin anaknya di sekolah yang umum. Itu kan reaksi. Jadi bukan preventif. Nah kalau preventif itu ya berpikir bagaimana caranya bullying itu tidak terjadi, bukan mengovercome bullying yang ada.